إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala hingga di sore hari ini Allah senantiasa memberikan karunia-Nya kepada kita. Allah senantiasa memberikan nikmat-Nya kepada kita. Allah senantiasa memberikan kenikmatan yang tidak terhingga yang Allah berikan kepada kita, yang tidak dianggap sebagai sebuah nikmat oleh manusia. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita di tempat yang mulia ini. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah meringankan langkah kita ke tempat yang mulia ini. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah membukakan hati kita. Kita hidup di dalam Islam, Allah berikan kepada kita nikmat iman. Allah berikan kepada kita anak-anak yang soleh yang merupakan tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu sekalian, begitu juga bapak dan saudara-saudara sekalian, inilah awal perdana tatap muka kita bersama. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan amanah yang tidak jauh berbeda di antara kita. Ada di antara kita hanya sebagai orang tua. Ada di antara kita juga sebagai seorang pendidik yang Allah titipkan kepada kita anak-anak yang soleh. Mereka merupakan tunas. Mereka merupakan benih terhadap kejayaan Islam. Siapa lagi untuk menegakkan Islam ini kalau bukan anak-anak kita? Bapak Ibu sekalian, sebagian orang berpikir bahwasanya kejayaan Islam haruslah berada di tangannya, harus dia yang menegakkannya. Akan tetapi sesungguhnya tidak. Bisa jadi Islam akan berjaya di saat kita sudah tidak ada, di saat bapak sudah masuk liang kubur, di saat ibu sudah masuk liang kubur. Bisa jadi Islam baru berjaya. Bisa jadi anak kita lah yang mereka akan menegakkan Islam. Oleh karena itu, yang penting bagi kita adalah cara mendidik mereka, memperkenalkan Islam kata mereka secara kafah. Makanya di dalam Al-Quranul Karim Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak orang-orang yang beriman. Buka telinga kita lebar-lebar dengar ayat ini. Allah katakan demikian, udkhulu fis-silmi kafah, masuklah kalian secara keseluruhan, secara sempurna ke dalam Islam. Yang pada hari ini musuh-musuh Islam ingin menjadikan kita selaku umat Islam tidak masuk ke dalam Islam secara kafah. Silahkan kamu menganut agama Islam, tapi jangan libatkan politik ke dalam Islam. Silakan kamu masukkan Islam, silakan kamu memeluk agama Islam, tapi jangan masukkan tata negara ke dalam Islam. Silakan kamu menganut agama Islam, tapi tolong jangan libatkan Islam dalam urusan kami.
Padahal Allah sudah mengatakan udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah kalian secara sempurna, secara keseluruhan ke dalam Islam. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, Allah katakan, dan jangan kalian ikuti langkah-langkah setan. Sudah terpapar dengan jelas, sudah gamblang di depan mata kita setan-setan tersebut. Sudah jelas di depan mata kita langkah-langkah setan yang ada di hadapan kita. Sudah jelas bagaimana untuk mengalihkan kita umat Islam agar tidak masuk ke dalam Islam secara kafah. Ini kalau jadi ibu tidak bisa memahami, kacau. Ini kalau jadi bapak tidak bisa memahami khutuwatis syaitan, ini kacau. Islam itu cuma satu, nggak bisa dipecah-pecah. Islam itu cuma satu, sumbernya dari Nabi kita Muhammad SAW dan yang dipelajari dari para sahabat Rasulullah SAW. Makanya Bapak Ibu sekalian, setiap hari kita diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Fatihah, makanya wajib dibaca sebagai rukun. Apa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Cari di dalam kitab tafsir apapun yang diakui oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah arti daripada as-siratal mustaqim, arti daripada jalan yang lurus, bukan jalan tol. Jalan lurus bukan konsep yang lain kecuali itu adalah konsep Islam. Ada yang mengartikan as-siratal mustaqim adalah Al-Qur'anul Karim. Ada yang mengartikan as-siratal mustaqim itu adalah al-Islam. Ada yang mengartikan as-siratal mustaqim itu adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma. Ada juga yang menafsirkan pada ayat selanjutnya, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka ya Allah. Bukan maknanya nikmat dunia, Bu. Bukan maknanya nikmat dunia, Pak. Bukan maknanya adalah orang-orang yang diberikan tingkat kesuksesan dunia tertinggi yang Allah masukkan di dalam ayat tersebut. Ini salah. Kalau seandainya ayat ini diterjemahkan dengan arti demikian, orang-orang yang diberikan nikmat kepada mereka, tentunya orang kafir adalah orang yang paling senang. Kalau arti nikmat sebatas itu, yang perlu kita pahami adalah nikmat di dalam memahami Islam secara lurus, bukan nikmat yang sembarangan. Nikmat memahami Islam secara lurus merupakan nikmat yang sangat besar. Fahamul Islam as-sahih, bagaimana memahami Islam secara betul, secara benar. Tinggal ditambah dengan iradah, tinggal ditambah dengan i'tikad, tinggal ditambah dengan keinginan yang betul ketika dia mempelajari Islam. Inilah yang diinginkan oleh musuh-musuh Islam agar kita bengkok. Makanya Rasulullah SAW pernah membuat satu garis lurus di depan para sahabatnya, sebagaimana dikatakan oleh sahabat Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Dan beliau mengatakan, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi, sebagaimana Allah sebutkan di dalam surah Al-An'am. Wa inna hadza, inilah jalanku yang lurus, fattabi'u, ikutilah jalan ini, wa la tattabi'us subula, jangan kalian ikuti jalan-jalan yang lain, fatafarraqu bikum an sabilihi, kalian nanti akan berpecah belah dari jalan Allah. Banyak kelompok-kelompok mengakui Islam tapi mengalihkan umat Islam dari paham yang betul. Kelompok-kelompok bid'ah, kelompok-kelompok yang menjadikan umat Islam semakin terseret kepada kekafiran, kesyirikan, kemunafikan. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Allah sebutkan dalam ayat yang lain,
Makanya menurut kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dikatakan sebaik-baik cara untuk menafsirkan Al-Qur'anul Karim adalah tafsirkan Al-Qur'an dengan ayat Al-Qur'an. Kalau nggak ketemu dengan ayat Al-Qur'an, baru tafsirkan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak jumpa, baru dengan aqwalus sahabah, perkataan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Kalau nggak ketemu, baru tabi'in, baru dikembalikan kepada ahlul lughah, kepada orang-orang yang ahli dalam bahasa Arab. Dalam ayat yang lain Allah katakan orang-orang yang mendapatkan nikmat yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan wa may yuti'illaha war rasul, dan orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasul, faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim, maka mereka kelak akan bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat atas mereka. Siapakah mereka? Kata Allah, minan nabiyyin, golongan pertama adalah para nabi dan rasul. Mereka adalah golongan yang maksum. Ghafarallahu ma taqaddama lakum min dzambihim wa ma ta'akhkhar. Allah telah menghapus dosa mereka baik yang lalu ataupun yang akan datang. Mereka adalah para nabi dan rasul yang maksum. Inti ajaran mereka adalah satu, tauhid. Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudallaha wajtanibut taghut. Tidak ada satu orang rasul pun yang Allah Subhanahu wa taala utus di tengah-tengah kaumnya kecuali mereka selalu mengatakan ani ibudallah wajtanibut taghut, beribadahlah kalian kepada Allah dan jauhilah taghut. Jauhilah wala tattabi'u khutuwati syaitan, janganlah ikut jalan setan, karena makna taghut adalah syaitan. Makna taghut nomor satu itu adalah iblis, dan mereka adalah syaitan. Karena setiap sesuatu yang dicintai oleh Allah pasti bertentangan dengan kemauan syaitan, dan segala sesuatu yang diinginkan oleh syaitan pasti bertentangan dengan kemauan Allah dan Rasulnya. Ini sudah demikian, ini sudah satu paket. Nggak ada sesuatu yang Allah cinta, setan itu suka, dan tidak ada sesuatu yang Allah itu murka, setan murka, nggak ada. Pastinya Allah murka, setan cinta. Pastinya setan murka, Allah suka. Makanya dikatakan itulah misi para nabi dan rasul. Maknanya mereka orang-orang pertama yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka nikmat para nabi dan rasul. Misi mereka pertama adalah tauhid, menyelamatkan manusia dari segala sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu sekalian, perkenalkan dari kecil anak-anak kita tentang tauhid. Jangan sampai nanti kalau kita tidak ada, mereka tuh kabur tauhidnya. Yang pada hari ini banyak anak-anak kita dijadikan bagaimana menjadi anak-anak yang nanti menjadi anak yang syirik, tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, menduakan Allah Subhanahu wa taala. Kalimat syirik itu maknanya adalah bukan orang dia beribadah kepada selain Allah, bukan. Mana syirik itu adalah dia beribadah kepada Allah tapi juga beribadah kepada selain Allah. Namanya ini menduakan. Yang mulai menggerogoti pada tubuh umat Islam, mengatakan aku menyembah Allah tapi juga menyembah yang lainnya, ini syirik. Wa man asyraka ma'i, kata Allah, dan barang siapa yang menyertakan yang lain ketika beribadah kepadaku, menduakan, menyekutukan, bukan maknanya meninggalkan Allah, ini kafir. Kalau meninggalkan Allah, menyembah kepada selain Allah, ini kafir. Tapi ini apa sih? Syirik. Sebagaimana yang dilakukan oleh kafir-kafir, orang-orang kafir Quraisy, mereka syirik.
mereka beriman kepada Allah, tapi mereka mencari sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ajarkan, Bu, kepada anak yang masih kecil, ini amanah ibu semua, agar menjadi generasi yang tidak sia-sia ibu lahirkan dengan pengorbanan ibu bersama suami-suami ibu. Berapa banyak orang tua ketika Allah sudah berikan rezeki anak kepadanya, apa yang dia katakan? La in ataitana salihan lanakunanna minasyakirin. Kalau secara lengkapnya di dalam surah Al-A'raf Allah katakan, huwallazi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha. Dialah Allah yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa. Wa ja'ala minha zawjaha, dari satu jiwa ini dari Nabi Adam dia menciptakan pasangannya. Liyaskuna ilaiha, supaya merasa tenang kepada pasangannya tadi. Falamma taghassaha, ketika sang istri tadi digaulinya, hamalat hamlan khafifa, sang istri pun mengalami kehamilan yang ringan. Famarrat bih, sudah dia lalui. Falamma athqalat da'wallah rabbahuma, ketika kehamilan tersebut sudah berat, ketika akan melahirkan anaknya, mereka berdua, suami dan istrinya berdoa kepada Allah, la in ataitana salihah, kalau engkau ya Allah berikan kepada kami anak yang saleh, lanakunanna minasyakirin, kami akan menjadi orang-orang yang bersyukur. Allah katakan falamma atahuma salihah, ketika Allah sudah berikan kepada mereka berdua anak yang saleh, ja'ala lahu syuraka fima atahuma. Allah mereka jadikan bapak ibunya, dijadikan anaknya adalah bersekutu kepada Allah, mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi anak-anak yang musyrik. Fata'ala Allah amma yusyrikun. Allah maha tinggi dari apa yang mereka sekutukan, dari apa yang mereka syirikkan. Bapak ibu tidak terasa pada hari ini, tidak serta-merta mereka datang ke rumah kita kemudian mengatakan kafir kamu, tidak serta-merta mereka membaptis anak kita, tidak serta-merta mereka mendatangkan ke sekolah kita nih dikasih berhala suruh menyembah, tidak. Tapi caranya adalah pelan-pelan agar anak kita dijadikan anak-anak yang syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikasih tontonan, dikasih game, yang dimana di dalam game itu mengandung unsur-unsur kesyirikan, simbol-simbol kesyirikan. Dikasih tontonan juga demikian, di sana ada simbol kesyirikan tidak terasa. Ini tugas ayah dan ibu, ini adalah tugas para pengasuh, harus jeli melihat di mana letak kesyirikan yang tersembunyi. Jangan sampai setelah Allah berikan anugerah amanah kepada kita anak yang soleh, justru kita sebagai orang tua tidak mengenalkan tauhid yang betul kepada mereka. Tauhid ini Bapak Ibu sekalian bukan satu hal yang dikarang-karang, bukan dengan menggunakan metode manusia, tapi dia menggunakan metode Al-Quranul Karim. Seluruh ayat-ayat di dalam Al-Quran adalah berbicara tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita ingin berbicara tentang tauhid, maka tidak pernah lepas dari Al-Quranul Karim yang diterangkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ingin mendapatkan jalan yang lurus, golongan yang pertama Allah katakan adalah para nabi dan rasul. Misi dakwah mereka adalah misi tauhid, menyelamatkan generasi kita dari setan-setan yang menggoda mereka. Bapak Ibu sekalian, wasiddiqin, yaitu orang-orang yang jujur terhadap keimanannya, orang-orang yang berkata benar, jujur antara perbuatan, antara hati, perbuatan dan perkataan. Lihatlah contohnya sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, orang yang jujur. Afdhalun nas ba'dal anbiya'i war rasul, sebaik-baik manusia setelah para nabi dan rasul adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kita diminta contoh kepada orang yang demikian, yang bisa merealisasikan antara apa di dalam batinnya dan apa yang ada di dalam zahirnya.
menerima Islam secara jujur, mengaplikasikan Islam secara jujur tanpa ada satu kemunafikan. Bukan hanya secara zahiri Islam, akan tetapi di dalam hatinya adalah bermusuhan dengan Islam. Wasuhada, para suhada, orang-orang yang gugur di medan jihad. Golongan pertama, para nabi dan rasul mendapatkan nikmat dari Allah, nikmat pemahaman Islam yang betul. Kedua, orang-orang yang jujur dalam keislamannya, mendapatkan paham Islam yang betul-betul Masya Allah luar biasa. Dan yang ketiga adalah mereka orang-orang yang gugur di medan jihad, para syuhada. Kita saksikan di medan-medan pertempuran, di medan-medan jihad. Pada hari ini, maaf, tutup segala akses yang menjadikan umat Islam tidak bangga dengan perjuangan mereka. Antum cari di YouTube gampang, tapi cari tontonan yang merusak anak kita gampang, Bu. Tapi cari tontonan yang bisa membanggakan anak kita, orang-orang yang berjuang demi Islam, ketemu? Enggak ketemu. Karena itu mereka golongan yang diberi nikmat sama Allah. Kita diperkenalkan oleh mereka, beginilah Islam itu. Wassalihin, golongan yang keempat kata Allah yang diberikan nikmat, orang-orang yang saleh. Bisa jadi mereka tidak gugur di jalan Allah, akan tetapi mereka adalah matinya mati husnul khatimah. Para ulama al-amilin, para ulama yang mereka beraktivitas, ditutup juga aksesnya kepada kita, supaya bagaimana Islam ini tidak diterangkan dengan sebenar-benarnya, supaya Islam ini terus samar-samar dan buram. Maka dari itu Bapak dan Ibu sekalian, selaku orang tua, pendidikan pertama di dalam rumahlah yang menentukan segalanya. Sekolah pada hari ini tidak bisa mengajarkan secara baik kepada anak-anak didiknya secara penuh. Lewat isu corona pecah selama 1 tahun lebih, anak berkeliaran di mana-mana, anak memegang HP di mana-mana. Kita tidak tahu dengan tontonan yang apa, dengan permainan game dan lain sebagainya. Orang tua yang punya kontrol penuh. Maaf Bapak Ibu sekalian, jangan sampai nanti ketika kita sudah dibangkitkan dari alam kubur, kita akan diminta tanggung jawab kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsep pendidikan pertama adalah konsep seorang ibu dan seorang ayah di dalam rumah tangganya. Bagaimana seorang ayah dan seorang ibu bisa memberikan konsep yang betul kepada anaknya kalau ayah dan ibunya konsepnya adalah buyar dan buram? Bagaimana ayah dan ibu bisa memberikan konsep yang baik kepada anaknya, memberikan kecintaan mereka kepada generasi yang lama, generasi awal, kalau bapak dan ibu saja tidak mengenal mereka? Kalau bapak dan ibu tidak mengenal sirah bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupannya, bagaimana bapak dan ibu bisa memperkenalkan Islam secara kafah kepada mereka kalau bapak dan ibunya saja buta terhadap kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana mereka bisa tahu kejayaan Islam ini? Para penerus yang mereka itu adalah orang pertama kali yang menegakkan kejayaan Islam tidak dikenal oleh bapak dan ibunya. Tahunya kita mungkin cuma Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. 10 orang yang dijamin masuk surga dari kalangan sahabat saja banyak yang tidak mengenal. Pada hari ini kebanyakan orang tua sudah dicekoki dengan sinetron yang isinya adalah rumah yang mewah, yang isinya adalah dengan mobil yang mengkilat, yang isinya semuanya isinya kadang apa? Istri 2 lah, 3 lah, macam-macam lah. Ya gak Bu? Ibu yang nonton ya, bukan saya. Dialihkan kita semua. Ibu tidak kenal siapa Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu taala anha. Gimana bisa cerita sama anaknya?
Bapak tidak kenal siapa Khalid bin Walid, gimana bisa cerita sama anaknya? Bapak tidak kenal siapa itu Mus'ab bin Umair, bagaimana bisa menjadikan apa? Dakwah itu segala-galanya untuk cerita sama anaknya. Ibu tidak mengenal dengan baik siapa itu Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, bagaimana bisa bercerita kepada anak-anaknya? Ini adalah tokoh-tokoh yang wajib untuk kita ketahui kalau kita ingin kembali kepada kejayaan Islam. Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, lan yasluha akhir hadhil ummah, sebagaimana dikutip oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, enggak akan betul penghujung umat ini, tidak akan betul akhir umat ini. Lan yasluha akhir hadhil ummah illa bima suluha awwaluha, kecuali dengan kesolehan yang telah diperbuat oleh generasi awalnya. Ingat sekali lagi, di mana-mana saya katakan, nenek moyang umat Islam, nenek moyang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukan bangsa kera. Ya. Bukan bangsa Pithecanthropus. Ada kan? Nenek moyang kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam siapa? Mereka adalah orang-orang penegak Islam. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panglimanya, sebagai guru besarnya. Selanjutnya mereka adalah para sahabat, baik dalam masalah keilmuan, baik dalam masalah ibadah, baik dalam masalah zuhud, baik dalam masalah akhlak, baik dalam masalah keilmuan dan lain sebagainya. Tercatat dalam sejarah yang pada hari ini belum pernah tercatat. Pertanyaannya, siapa yang pernah menumbangkan negara superpower Romawi dan Persia yang belum tercipta pada hari ini kecuali di zaman sahabat? Pernah Bapak baca sejarah? Dari sebelum diutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satu kaum yang mampu meruntuhkan Persia dan Romawi kecuali mereka adalah para sahabat radhiyallahu anhum. Sampai sekarang belum ada yang terwujud. Mereka yang hanya bisa kita ambil pelajarannya. Inilah syarat kalau ingin kita mendidik anak kita menjadi anak yang berjaya, tahu Islam. Jadi Bapak Ibu sekalian, tolong ajarkan Islam yang betul kepada mereka. Bukan untuk saat ini saja, tapi nanti untuk di tahun yang akan datang. Di saat kita sudah tidak ada, itu yang kita pikirkan. Dengan apa anak kita ini berjalan? Dengan apa anak kita ini bisa memahami Islam? Pada hari ini konsep-konsep di lembaga pendidikan Islam itu yang harus diperbaiki. Silahkan sarana secara modern diambil, akan tetapi konsep itu adalah tetap konsep awal. Belum pernah pada hari ini sampai melahirkan generasi sehebat Imam Syafi'i, sehebat Imam Malik, sehebat Imam Ahmad. Kayak apa konsep mereka, Masya Allah. Mereka semua perannya pertama kali adalah seorang ibu. Maaf, bukan saya meniadakan peran ayah ya, tapi demikian sejarah berbicara. Imam Syafi'i adalah anak yatim. Bapaknya meninggal ketika usia beliau 2 tahun. Peran seorang ibu, beliau lahir di Gaza di Palestina, dibawa oleh ibunya dari Gaza Palestina menuju ke kota Mekah, kampung kelahiran ayahnya yaitu Idris. Dibawa ke sana, dididik oleh sang ibu. Pada akhirnya Masya Allah luar biasa. Makanya ibunda Imam Syafi'i termasuk seorang wanita yang cerdas. Pernah memberikan sebuah jawaban yang cerdas di depan Khalifah Harun ar-Rasyid. Imam Ahmad juga demikian, adalah terlahir dari anak yang yatim. Sampai-sampai pada usia 5 tahun ibunya itu rela setiap kali waktu subuh mengantarkan anaknya ke masjid untuk sholat subuh secara berjamaah. Peran ibu yang paling utama, makanya dikatakan al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah sekolah yang pertama sebelum ibu nitipkan kepada para guru di sekolah.
Ibu yang pertama kali seharusnya memperkenalkan Iqra kepada mereka. Ibu yang seharusnya pertama kali memperkenalkan surah Al-Fatihah kepada mereka. Ibu yang sebetulnya harus pertama kali mengenalkan cara menutup aurat yang betul di depan putri-putrinya. Ibulah orang yang pertama kali menunjukkan bagaimana cara Islam yang betul kepada putra-putrinya. Kenapa Bapak Ibu sekalian saya berbicara seperti ini? Karena kondisi pada hari ini ketika anak-anak kita di luar rumah itu berantakan. Kalau dalam istilahnya orang dalam makanan yang sehat mengatakan apa? Back to home, kan gitu. Makanan yang sehat kembali ke rumah, ya kan Bu? Kembali kepada masakan ibunya supaya anaknya tidak terkena jajanan yang merusak kesehatan mereka. Ternyata dalam masalah pendidikan juga demikian. Back to home adalah nomor satu. Kembali ke rumah anak-anak kita itu adalah yang paling utama dalam memberikan contoh yang paling baik. Sampai jam berapa? Sudah setengah jam? Cukup setengah jam? Hah? 5 menit lagi. Saya dari tadi lihat jam aja, takut nanti kelebihan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita menginginkan kita ini adalah para orang tua yang kelak bagaimana mendidik anak-anak kita adalah dengan konsep yang betul. Silakan sarana disediakan secara modern. Akan tapi sekali lagi konsep kita adalah konsep nenek moyang kita. Konsep kita adalah konsep mereka orang-orang yang telah menuliskan sejarah ini secara baik di atas ilmu yang betul, di atas adab dan akhlak yang betul. Kita ingin bagaimana menjadikan anak kita berakidah yang lurus. Kita ingin bagaimana anak kita cara beribadah mereka adalah cara beribadah yang benar. Kita ingin menjadikan anak-anak kita adalah berakhlak dan beradab yang baik. Kita ingin menjadikan anak-anak kita adalah anak yang Masya Allah hormat dan baktinya kepada kedua orang tuanya. Yang ibu pada hari ini di luar rumah menitipkan kepada guru-guru. Yang guru-guru tersebut sebetulnya mengembalikan juga kepada ibu-ibu menjadi anak yang soleh dan soleha. Makanya sekolah yang betul adalah sekolah yang paling baik adalah sekolah yang mengajarkan Al-Quran, sekolah yang belajar Al-Quran. Makanya Nabi kita Muhammad SAW mengatakan khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu berarti khairu madrasatin, sebaik-baik sekolah adalah sekolah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Khairu baitin, sebaik-baik rumah. Khairu manzilin, sebaik-baik rumah adalah rumah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Begitu juga khairu nisa'in, sebaik-baik wanita adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Khairu rijalin, sebaik-baik laki-laki adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quranul Karim. Sebaik-baik Al-Quran adalah ketika anak tadi dipulangkan, maka semakin tambah bakti dia kepada ayah dan ibunya. Coba kira-kira berhasil tidak sekolah yang mengajarkan pulang-pulang kok bapak ibunya dimusuhi, pulang-pulang kok ada seorang anak yang tega sampai membunuh bapaknya, pulang-pulang kok sampai menuntut ibunya dalam hal harta waris, pulang-pulang nggak tahu adab sama ibunya. Apakah ini sekolah yang baik? Sekolah yang baik yang menjadikan pahamnya adalah paham Al-Quran dan As-Sunnah. Dan sekolah yang baik adalah sekolah yang mengembalikan anaknya ke orang tuanya dengan anak-anak yang beradab, dengan anak-anak yang mengenal akhlak yang baik, akhlak yang mulia, anak-anak yang semakin patuh kepada kedua orang tuanya. Misinya kita dapatkan, visinya juga kita
dapatkan. Jadi marilah kita wujudkan apa yang kita pohon kepada Allah Subhanahu wa taala setiap kali. Kita selalu berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Allah sudah berikan jawaban, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan yang telah Allah berikan, Kau berikan nikmat kepada mereka ya Allah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan kaum yang dimurkai. Kita pada hari ini berusaha untuk digiring kepada jalan, kepada konsep kaum yang dimurkai. Kita pada hari ini ingin digiring kepada jalan konsep waladhdallin, adalah kepada kaum yang sesat. Ini maunya mereka Bapak Ibu sekalian, kepada jalan yang berbeda. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, Allah katakan jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Itulah al-yahud wan nasar. Dalam terjemahan tadi, kaum yang dimurkai adalah Yahudi, kaum yang sesat itu adalah orang-orang Nasrani. Bagian bentuk daripada khutuwatus syaitan, langkah-langkah syaitan. Syaitan yang nggak nampak mungkin bisikkan kita, melenakan kita dengan kehidupan dunia. Tapi setan yang nampak minal jinnati wan nas, dari golongan manusia, juga mengalihkan kita dari konsep yang betul supaya tidak Islam kafah. Di akhir ayat Allah katakan innahu lakum aduwwum mubin, itulah musuh yang nyata bagi kamu sekalian. Allah sudah jelas mengatakan kepada kita, baik setan yang kelihatan ataupun setan yang tidak kelihatan, semuanya adalah musuh yang nyata yang Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan kepada kita semua. Jadi Bapak Ibu sekalian, sudah merupakan satu perintah Allah kepada kita semua. Kita diminta untuk mengambil Islam secara kafah, secara keseluruhan, tidak meninggalkan satu ajaran, tidak mengambil satu ajaran dan meninggalkan sebagian ajaran yang lainnya. Kenapa? Karena itu merupakan bentuk karakteristik dan tabiat orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, yang mereka suka mengambil satu ajaran dan meninggalkan ajaran yang lainnya yang Allah Subhanahu wa taala larang kepada kita semua. Oleh karena itu, marilah untuk tegaknya kejayaan Islam, kita siapkan konsep untuk anak-anak kita pada hari ini. Mungkin masih usianya 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, tapi tidak terasa nanti 15 tahun kemudian mereka lah nanti akan menjadi tonggak tegaknya Islam. Enggak terasa nanti mereka usia 15, 17, 18 tahun, Masya Allah sudah luar biasa. Enggak terasa nanti mereka menjadi orang seperti Usamah bin Zaid yang sudah berusia 18 tahun, yang Rasulullah SAW sudah angkat Usamah bin Zaid sebagai panglima perang. Apa yang mustahil ibu sekalian? Tonggak pertama adalah ibu, kemudian adalah bapak. Jadi bapak tolong dibantu ibunya dalam mendidik anak di rumahnya, dan begitu juga ibu tolong bantu suaminya, karena keluar mencari nafkah, ibulah yang mempersiapkan generasi di dalam rumah. Oleh karena itu semua, mohon untuk kaum ibu janganlah absen dari majelis ilmu. Sumber ini semua tidak mungkin kita dapatkan kecuali dari majelis ilmu, karena keberkahan sebuah ilmu itu adalah ilmu yang dia didatangi. Maaf, bukan saya menafikan, saya tidak menafikan ilmu yang ada di medsos, tidak. Banyak manfaat yang bisa kita dapatkan, banyak sekali. Akan tapi untuk sebuah keberkahan, sampai-sampai sahabat Ibnu Abbas mengatakan al-ilmu yu'ta wala ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Datangilah ilmu. Ketika ada majelis ilmu, ketika ada ustaz yang menerangkan, ibu hadirlah, bapak hadirlah. Karena sekali lagi konsep ilmu itu adalah al-ilmu yu'ta wala ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Mudah-mudahan dengan hal demikian menjadikan ilmu kita adalah ilmu yang penuh barakah. Ini dulu Bapak Ibu sekalian dari apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan dari sedikit yang disampaikan ini adalah bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan membuka cakrawala bagi kita semua. Perlu diketahui, kita adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala konsep kita adalah konsep Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum. Sekian dulu.
kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.